Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Waskito, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Semarang. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1 basis data. Kita akan membuat ERD ya. Oke, di sini pelaksanaan praktikum kita akan membuat Entity Relationship Diagram ERD. Langkah-langkah yang saya lakukan ya, yang pertama itu mengidentifikasi dan mendapatkan entity. Dalam contoh kasus ya, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mata kuliah dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Jadi satu mata kuliah minimal satu mata kuliah boleh diambil mahasiswa ya. Sedangkan setiap dosen dapat mengambil minimal satu mata kuliah. Kalau dosen itu sama, minimal satu mata kuliah, tetapi ya, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Gitu. Oke, langsung saja kita coba ya di tahapannya. Kita melakukan verifikasi dan melakukan entity. Tahap pertama, kita mendapatkan entity mahasiswa. Ya, mahasiswa kita sudah dapat mata kuliah sama dosen. Gitu. Jadi kita buat dulu di sini di edit, di works, entity relationship. Entity, kita memiliki 3 entity ya. Mahasiswa, terus mata kuliah, sama dosen. Oke, selanjutnya kita menentukan atribut-atributnya karena tidak ada di contoh kasus ya, maka kita harus ditentukan dengan penaran atau intuisi. Maka mahasiswa dengan atribut, saya membuat nama mahasiswa dan NIM, mata kuliah, nama mata kuliah dan kode MK, dosen, atribut, nama dosen dan NID ya, nomor induk dosen. Kita buat atributnya ya. Sini atribut yang ini ya. Atribut deskriptif. Oke. Ini atribut yang ada primary key-nya. Dosen, NID ya. Nama dosen. Mata kuliah itu nama mata kuliah. Sedangkan di sini itu kode MK. Name, ya, name ini ada primary key-nya. Dan nama mahasiswa. Nah, kita sudah membuat atribut-atributnya ya. Oke. Selanjutnya ya, kita akan melakukan mengidentifikasi dan melakukan seluruh himpunan relasi. Nah, dan beserta kunci tamunya gitu. Jadi di entity ya, kita menggunakan matriks relasi ya. Saya membuat matriks relasi di mana di barisnya mahasiswa mata kuliah dosen, kolomnya mahasiswa mata kuliah dosen gitu. Kita hubungkan mahasiswa, bacanya dari baris ya. Mahasiswa ke mahasiswa. Kita kosongkan. Mahasiswa ke mata kuliah, mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Mahasiswa ke dosen, kosongkan. Mata kuliah ke mahasiswa. Mata kuliah diregistrasikan mahasiswa. Mata kuliah ke mata kuliah, kosongkan. Mata kuliah ke dosen. Mata kuliah diajarkan dosen. Dosen ke mahasiswa, kosongkan. Dosen ke mata kuliah. Dosen mengajarkan mata kuliah. Gitu ya. Oke, kita sudah membuat relasinya ya. Ini ya. Ada 4 relasi. Kita tambahkan relasinya ya.
Sini kita tambahkan relasi di sini. Relasi. Nah, kita hubungkan. Ini mahasiswa ke mata kuliah, jadi apa? Meregistrasi. Dan mata kuliah ke dosen. Ini dosen ke mata kuliah ya. Di mengajarkan. Registrasikan. Oke. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita menemukan derajat relasi. Penambahan relasi tersebut dan memahami hubungan antar relasi. Mahasiswa, ya. Karena di studi kasus tadi, mahasiswa minimal satu mata kuliah, ya, itu hubungannya adalah many to many. Jadi contohnya begini ya, misalnya mahasiswa itu mengambil 5 mata kuliah, gitu. Misalnya 2 aja lah ya, 2 mata kuliah, Pancasila dan Basis Data. Sehingga Pancasila dan Basis Data itu ada di lemarinya si mahasiswa tadi, gitu. Nah, sedangkan dosen itu one to many ya. One to many, karena setiap dosen hanya mampu minimal mengajar satu mata kuliah. Karena setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen ya. Mata kuliah hanya bisa diajar satu orang dosen. Tapi dosen bisa mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Gitu. Misalnya dosen A mengajar mata kuliah basis data. Sedangkan dosen B ingin mengajar mata kuliah basis data, tetapi sudah diajarkan oleh dosen A. Jadi dosen B tidak bisa melakukan atau mengajar mata kuliah basis data. Nah, ini namanya one to many. Oke, kita coba ya. Karena di sini itu kita akan melengkapi himpunan entitas ya dengan relasi atribut ya. Karena kita sudah menentukan derajat relasi ya, kita sudah tahu hubungan antar relasi. Langkah kelima melengkapi himpunan entitas dan relasi dengan atribut gitu. Jika relasi memiliki many to many, maka akan membuat atribut baru. Nah, di sini kan hubungannya many to many. Muncullah entity baru, gitu, di mana entity berelasi. Sini, ya. Dan itu namanya registrasi. Nah, registrasi ini menyimpan primary key ya, dari name dan kode MK. Nah, ini akan menyimpan dari name dan kode MK di registrasi, gitu. Jadi akan mahasiswa ke mata kuliah mengambil registrasi misalnya basis data dengan kode misalnya 02. Nah, 02 nanti masuk ke registrasi, dia diambil dari sini, terus dicek juga registrasi NIM-nya apa, gitu. Baru muncullah ya relasi baru diregistrasikan ya. Muncullah relasi baru di sini ya, kita buat besaran di sini. Muncullah relasi baru ini. Nah, oke, langsung kita sambungkan ya. Di sini
Oke. Di sini juga sama. Nah, di bagian ini ya, baru kita gunakan ini, want to be specific, ke registrasi, meregistrasikan. Sedangkan meregistrasikan itu ke registrasi dengan ini ya, ini. Nah, many. Ini juga sama. Nah, sedangkan diregistrasikan ke mata kuliah itu menggunakan sama want to be specific. Begitu. Kebalik ya. Nah, begitu ya. Sedangkan dari dosen ke mata kuliah, dosen itu kan one to many, sama one to one dulu. Sedangkan ke sini mengajarkan ke mata kuliah itu menggunakan ini one to many. Begitu. Jadi kita sudah berhasil membuat uh, diagram relationship dari studi kasus pada tugas 1 business data. Sekian tugas 1 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.